Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa man yudlil wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'da. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin dan muslimat yang ada di lingkungan di amal usaha yang ada di cabang Muhammadiyah dan Aisyah sepanjang yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita karunia, kesehatan, kesempatan dan rezeki sehingga kita dapat untuk melaksanakan sesuatu manfaat, sedikit ilmu yang ada pada saya yang bisa untuk memberikan satu ikhtibar atau satu kegiatan yang selama ini telah kita laksanakan, ialah bulan suci Ramadan yang mana semua umat telah menunggu-nunggu. Alhamdulillah, mudah-mudahan amal ibadah kita semua di dalam bulan Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan ayanda muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan ini Allah telah mencanangkan, Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, di sini kita sebagai umat manusia yang beragamakan Islam, di mana dari sebelum Nabi Muhammad puasa adalah sudah diwajibkan oleh Allah pada umatnya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini di dalam bulan Ramadan, dari 12 bulan yang telah ada kita jalani, ada satu bulan yang mana di situ kita diberikan satu banyak bonus yang diberikan Allah, di mana apabila kita melaksanakan, menjalankan kebaikan, maka pahalanya berlipat ganda. Apabila kita menjalankan satu kesalahan, begitu juga, maka kita sebagai umat, sebagai orang tua, maka mengharapkan kita memberi pembelajaran kepada anak-anak kita. Kita memberikan contoh kepada keluarga kita, terutama keluarga kecil kita sendiri-sendiri, bahwa di dalam bulan Ramadan itu kita usahakan bahwa melaksanakan puasa dari awal terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Di situ kita diberikan satu beberapa sunnah, beberapa pahala, yang mana pada waktu kita berbuka maka kita harus cepat-cepat melaksanakan. Apabila kita sahur, maka kita usahakan yang agak
arahnya agak selesai, jadi imsak, mendekati imsak gitu. Ibu-ibu, ya, ayanda yang dirahmati Allah, muslimin dan muslimah yang ada di lingkungan Aisyah dan Muhammadiyah cabang Sepanjang. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka di dalam bulan puasa itu kita diwajibkan ada beberapa sunnah yang harus kita laksanakan, dan di situ kita usahakan ada pembakaran dosa yang mana kita selama 11 bulan kita bisa untuk membersihkan pada bulan Ramadan. Maka kita berusaha bisa melaksanakan, memberikan, menuntut ilmu pada bulan Ramadan. Yang kedua, kita bisa memberikan sedekah atau sedekah. Yang ketiga, kita bisa melaksanakan sholat lail yang pada waktu puasa disebut taraweh. Maka di sini apabila kita melaksanakan taraweh atau salat lail, maka disitulah kita bisa mengajak anak-anak kita, yang terutama anak-anak yang masih balita, anak-anak yang masih masa pendidikan sekolah dasar, kita ajak untuk melaksanakan taraweh bersama. Yang berikutnya adalah apabila kita sudah selesai, kita usahakan kita bisa membaca Al-Quran, yang pada umumnya di lingkungan kita menyebutkan sebagai tadarus. Maka kami mengharapkan nantinya di dalam bulan Ramadan ini kita bisa rutin membaca Al-Quran dari awal juz Amma untuk anak-anak kami, atau Al-Baqarah untuk kita mulai sampai selesai. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 juga disebutkan bahwa di sini kita ada sesuatu yang nantinya ada sedikit kelonggaran apabila Bapak Ibu muslimin dan muslimat ada sedikit halangan. Maka ayat ini 184 berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya sebagai berikut, yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantikan sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayyaman ma'dudat فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ وَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Yang artinya yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantikan sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka ia lebih baik baginya,
dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maka di ayat 184 di sini Allah memberikan satu kelonggaran. Jadi agama kita, agama Islam tidak memberatkan bagi penganutnya. Kita sebagai umat yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ini kita diberi satu kelonggaran sama Allah. Apabila kita sakit, maka kita tidak diperkenankan untuk puasa. Boleh kita tidak berpuasa. Berapa banyak yang kita tinggalkan, maka setelah puasa, setelah Lebaran, setelah selesai bulan Ramadan, kita menggantikan sebanyak yang kita tinggal. Apabila kita pada bulan lain tadi tidak kuat juga, maka Allah juga memberikan satu kelonggaran lagi, ialah membayar fidyah. Terutama bunda-bunda muda yang masih aktif dan masih subur, biasanya mau ingin kelonggaran menyusui ibunya, lalu setelah menyusui selesai masanya, lalu ingin membayar puasa, tetapi datang rezeki lagi dari Allah untuk hamil kembali. Maka di situ tidak bisa untuk puasa lagi. Maka diwajibkan, kita tidak diwajibkan untuk membayarnya dengan puasa. Boleh kita ganti dengan membayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah memberi makan fakir miskin sebanyak kita mau makan pada waktu itu. Apabila kita makan nasi dengan lauk pauk seharinya 2 kali, maka jumlah berapa kita berikan pada fakir miskin itu. Apabila tidak mempunyai juga pembayaran fidyah, maka Allah juga tidak memberatkan. Kita bisa untuk membaca istighfar, memohon ampun. Apabila nantinya kita bisa pada akhir mendekati Ramadan, baru ada rezeki, maka kita membayarkan fidyah. Ibu-ibu dan ayanda muslimin dan muslimat di lingkungan Muhammadiyah dan Asia cabang Sepanjang yang dirahmati Allah. Ini apabila kita menjalankan puasa dan melatih, mengajak anak-anak kita berpuasa. Yang kedua ialah apabila kita juga dalam bulan puasa kita memberi pendidikan pada anak-anak kita. Selain pendidikan, bahwa kita juga memberikan pendidikan asuhan yang ada di rumah, juga kita ada pendidikan yang ada di luar rumah. Maka di sini Allah mewajibkan, hampir semua kita mempunyai putra-putri, kita ingin sekolah yang terbaik buat anak-anak kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW, mencari ilmu, mendapatkan ilmu itu kita harus dengan melihat kondisi, situasi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Maka di dalam hadis disebutkan ialah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bahwa mencari ilmu itu kita pada anak-anak kita di dalam buayan kita sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada satu pencarian ilmu itu hanya di satu tempat klasikal, tidak. Bahwa kita pun bahwa menuntut ilmu buat anak-anak kita, seorang umi, seorang ibu, itu adalah pembelajaran pertama, awal. Pertama kita memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Lalu kita berikan anak-anak kita sesuatu yang utama, ialah kita harus membisikkan basmalah. Apapun yang dikerjakan, kita bisikkan ke anak kita bahwa kita membacakan basmalah. Dengan sendirinya apa yang selalu kita berikan, makan dengan tangan kanan, lalu memberikan sesuatu, maka dia membalaskan dengan memberikan terima kasih atau alhamdulillah. Maka disitulah kita awal-awal memberikan satu kebiasaan yang merupakan pendidikan di rumah. Yang kedua ialah ada hadis
Nabi yang menyebutkan bahwa utlubul ilmu walau bisin, utlubul ilmu walau bisin, bahwa ini sudah keluar, jadi keluar dari lingkungan kita. Maka di sini mencari ilmu pun sampai sejauh di negeri Cina. Karena apa? Pada waktu itu bahwa umumnya umat pada waktu Rasulullah itu masih ada di lingkungan Timur Tengah. Cina itu ada di Asia Tengah, ya. Jadi di situ jauh banget, jauh, sangat jauh sekali. Tapi buat Nabi bahwa mencari ilmu itu walaupun jauh, bahwa itu seandainya ilmu itu memang betul-betul diperlukan dan bagus di tempat itu, maka kita sebagai orang tua mengizinkan anak kita untuk mencari ilmu ke sana. Terutama adalah ilmu agama. Ilmu agama dimanapun kita berada, maka di ilmu itulah kita bisa untuk menentukan bahwa anak-anak kami bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan bisa menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, yang bisa membanggakan keluarga, ibu ayahnya, lingkungannya, juga agamanya. Yang saat ini anak-anak kami harus bisa memberikan satu gambaran bahwa agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ada beberapa yang kurang berkenan. Kami dari pimpinan Aisyah Cabang Sepanjang mengucapkan mudah-mudahan dalam Ramadan ini kita diberikan satu kesehatan. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita diberikan satu kesehatan, satu rizki, sehingga bisa menjemput menjadi kita menjadi yang sudah bersih. Ada pada ayat 183 lagi tadi ialah kita sebagai umat masyarakat yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.